Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip atau sistem kearsipan yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah sistem abjad. Sistem abjad merupakan penyimpanan arsip yang diselenggarakan berdasarkan abjad alfabet dan disusun dimulai dari huruf A sampai Z, AA sampai ZZ, dan seterusnya. Sistem abjad merupakan salah satu sistem yang mudah dan sederhana untuk dilakukan. Ada beberapa peraturan dalam mengindeks dan memberi kode. Aturan-aturan tersebut antara lain, yang pertama adalah mengindeks nama orang Indonesia. Lalu yang kedua, mengindeks nama-nama orang asing. Yang ketiga, mengindeks nama perusahaan. Dan yang keempat, mengindeks nama instansi pemerintah. Yang kedua adalah sistem tanggal. Penyimpanan arsip sistem tanggal adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan pada tahun, bulan, dan tanggal yang dijadikan sebagai kodenya. Dengan ketentuan, yaitu tahun sebagai subjek, bulan sebagai subsubjek, dan tanggal sebagai subsubjek. Selain itu, tahun juga sebagai judul laci, dan bulan sebagai judul guide, sementara tanggal ditetapkan sebagai judul folder. Dalam menyusun sistem tanggal, kita memerlukan klasifikasi yang mengharuskan warkat-warkat yang bertahun sama disimpan dalam laci yang sama. Warkat yang nama bulannya sama akan ada di belakang guide yang sama, dan warkat yang bertanggal sama akan ada dalam folder yang sama. Misalnya, tanggal surat 30 Oktober 2007 yang diindeks sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyimpanan arsip sistem wilayah. Sistem wilayah ini juga disebut sebagai sistem geografis, yakni sistem kearsipan yang berdasarkan pada wilayah dengan berpedoman pada daerah atau alamat surat. Sistem ini banyak digunakan oleh kantor atau instansi yang memiliki cabang atau perwakilan di beberapa daerah. Dalam menyusun daftar klasifikasi di sistem wilayah, biasanya disusun berdasarkan wilayah. Nah, wilayah pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari provinsi atau daerah tingkat 1, kota, kabupaten atau daerah tingkat 2, kecamatan, dan seterusnya. Dalam sistem wilayah, surat yang masuk atau keluar yang alamatnya dalam wilayah yang sama dengan surat yang lainnya bisa disimpan dalam satu tempat penyimpanan yang sama. Lalu yang keempat adalah sistem subjek atau pokok masalah. Sistem subjek merupakan sistem penyimpanan arsip yang menggunakan pokok masalah atau perihal surat. Maka, petugas arsip harus menentukan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang biasanya dipermasalahkan dalam surat-surat setiap harinya. Sistem subjek ini memiliki kelebihan mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, jika perihal surat sudah diketahui, maka akan mudah untuk menemukan kembali suratnya. Sementara kelemahannya yaitu kurang cocok untuk bermacam jenis surat, sehingga sulit mengklasifikasikannya karena ada beraneka beragam masalah yang hampir sama padahal berbeda satu sama lainnya. Untuk menyusun daftar klasifikasi di sistem ini, biasanya disusun berdasarkan pengelompokan yang bertolak pada struktur organisasi atau berdasarkan kegiatan yang sesuai dengan nama satuan organisasi yang ada. Dalam sistem subjek atau pokok masalah ini, permasalahan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni masalah utama, masalah, dan submasalah. Yang kelima adalah sistem nomor. Penyimpanan arsip sistem nomor adalah sistem kearsipan yang dalam penyimpanan dan penyusunan surat atau warkatnya menggunakan nomor secara berurutan mulai dari nomor kecil sampai dengan nomor besar. Kelebihan dari sistem nomor ini yang pertama, penyimpanan menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, penyimpanan menjadi lebih teliti, cermat, dan teratur. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk segala macam surat, warkat, atau dokumen. Yang keempat, sangat sederhana. Selain itu, pada sistem ini, nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas.
Lalu nomor dokumen tersebut dapat digunakan sebagai nomor referensi dalam korespondensi. Sementara kelemahan sistem nomor, yang pertama, banyaknya map untuk menyimpan surat yang beraneka ragam dapat menimbulkan kesulitan. Lalu yang kedua, lebih banyak waktu yang digunakan untuk mengindeks. Yang ketiga, memerlukan ruangan yang luas dan peralatan yang memadai untuk menyimpan arsip yang banyak. Itulah macam-macam jenis sistem kearsipan yang perlu kalian ketahui. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua.